就算为你赴汤蹈火。如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota yang beranggotakan dari saya sendiri. Saya Muhammad Akbar Utama Putra Diniat. Saya Septiani Nur Rahma. Saya Arfi Lois Prayoga. Saya Fadisa Fadila Balina. Saya Septiani Nur Rahma akan menjelaskan materi tentang ukiran sudut dan perbandingan trigonometri. Jadi di dalam trigonometri sudut ini satuannya itu ada dua. Yang pertama satuan derajat, yang kedua satuan radian. Nah, dalam satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Dalam radian itu juga sama dengan 2 pi radian. Nah, untuk nilai pi-nya sendiri ini dalam derajat itu sama dengan 180 derajat. Tapi kalau pi dalam nilai itu sebesar 3,14 atau 22/7. Gimana sih cara membedakannya? Nah, yang ini ada sin setengah pi. Dihitung dulu bareng-bareng. Jadinya itu terus sin lagi. Terus karena pi-nya ini sini 180 derajat, jadi kita harus langsung pakai 180 derajat aja. Turunin setengahnya dikali 180 derajat. Coret 9, jadinya 90. Jadinya sin 90 derajat. Nah, kalau untuk yang pi pakai nilai itu, ini setengah pi berarti setengah dikali, kita pakainya 3,14 ya. Jadi kayak gitu. Jadi ini adalah perbedaan ketika pi dipakai dalam bentuk di dalam trigonometri dan di luar trigonometri. Kalau misalkan di dalam trigonometri itu terdapat sin, cos, tan, tapi kalau misalkan di luar berarti nggak pakai sin, cos, tan. Nah, saya akan memberikan contoh soal tentang nyatakan besar sudut berikut dalam bentuk derajat. Yang pertama ini adalah setengah rad. Jadi cara ngubahnya, setengahnya tetap ditulis. Kalau untuk lebih cara mudahnya itu boleh kita langsung pakai 180 derajat yang tadi untuk pi-nya sendiri, tapi kalau untuk diperjelas lagi seperti ini. Nah, untuk dapat 362 pi per 2 pi ini itu terdapatnya tadi, karena satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Nah, 360 derajat itu sama dengan 2 pi rad. Jadi dapatnya seperti itu untuk 360 per 2 pi. Ini sama-sama kita coret. Coret. Jadinya 9 ya. 90 derajat per pi. Itu hasilnya. Untuk yang nomor pertama. Yang kedua ada 2/3 pi rad. Nah, kita tulis dulu 2/3-nya dikali. Nah, di sini dia udah menggunakan pi. Jadi kita boleh langsung pakai 180 derajat. Kita coret 6 dikali 2 jadi 120 derajat. Udah. Nah, selanjutnya adalah contoh soal nyatakan besar sudut berikut dalam ukuran radian. Nah, yang pertama soalnya adalah 45 derajat. Tadi yang di ukuran dalam derajat itu kan 360 per 2 pi. Jadi kalau misalkan dalam ukuran radian ini kita dibalik jadi 2 pi, tapi kita terus dulu 45 derajatnya dikali, seperti yang saya bilang tadi harus dibalik ya, jadinya 2 pi per 360. 45 kali 2 90 per 36, jadinya 1/4 ya pi radian. Yang kedua 240 sama 240 nya juga ditulis dulu, sama juga 2 pi per 360. 240 kali 2 4, 8 per 360
sama-sama dibagi 12, jadinya 4/3 kuadrat ya. Oke. Nah, selanjutnya ini satuan putaran ke dalam derajat. Yang pertama itu soalnya ada setengah putaran. Tadi dalam satu putaran itu kan sebenarnya 360 derajat, berarti setengah dikali 360 derajat. Sama lagi, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, yang kedua seperempat putaran, tulis seperempat sama 360, sama-sama dibagi sama 90 derajat. Nah, selanjutnya ada juga perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, biasanya ini disebut dengan sisi siku-siku atau bisa juga disebut di sini adalah depan dan di sini adalah samping. Nah, yang ini bisa kita sebut juga miring atau namanya hipotenusa. Rumusnya itu sin alfa sama dengan depan per miring, yang cos alfa sama dengan samping per miring, yang tan alfa sama dengan depan per samping. Nah, dari sin cos tan ini untuk mencari cosec, sec, dan cot ini adalah kebalikan dari sin, cos, dan tan. Nah, cosec alfa ini sama dengan miring per depan. Untuk secant alfa sama dengan miring per samping. Untuk kotan alfa sama dengan samping per depan. Ini ada contoh soal. Untuk yang ditanyakan adalah sin alfanya, cos alfa, tan alfa, cosec alfa, sec alfa, dan cot alfa. Nah, untuk sin alfa ini rumusnya itu kan depan per miring sama dengan depannya ini kan 7. Karena miringnya belum diketahui angkanya, jadi kita harus mencari dulu AC-nya. AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan 24 kuadrat plus 7 kuadrat. 24 kuadrat ini sebenarnya 576 ditambah 49 sama dengan 625 atau sama dengan 25. Ini untuk AC-nya. Jadi di sini langsung 7/25. Nah, untuk rumus cos alfa ini sama dengan samping per miring. Sampingnya 24. Tadi miringnya itu adalah 25. Nah, kalau untuk tan alfa itu rumusnya depan per samping. Depannya 7, sampingnya 24. Untuk cosec alfa ini kebalikan, berarti miring per depan. Tinggal dibalik aja, berarti 25/7. Sec alfa juga kebalikan dari cos, berarti dia miring per samping. 24/25 berarti 25/24. Yang terakhir cot, kebalikan dari tan, berarti samping per depan, sama dengan 24/7. Kelar. Selanjutnya saya Trisra Fiza Karina akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri sudut berrelasi. Yang pertama ada relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat minus alfa. Berikut ada rumus-rumusnya. Yang pertama ada sin 90 derajat minus alfa sama dengan cos alfa. Yang kedua ada cos 90 derajat minus alfa sama dengan sin alfa. Selanjutnya ada tan 90 derajat minus alfa sama dengan cot alfa.
Lalu ada cosec 90 derajat minus alfa sama dengan sec alfa. Di sini ada sec 90 derajat minus alfa sama dengan cosec alfa. Terakhir ada cot 90 derajat minus alfa sama dengan tan alfa. Yang kedua ada relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat plus alfa. Berikut ini adalah rumus-rumusnya. Yang pertama ada sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Lalu ada cos 90 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Ada tan 90 derajat plus alfa sama dengan min cos alfa. Terus ada cosec 90 derajat plus alfa sama dengan sec alfa. Ada sec 90 derajat plus alfa sama dengan min cosec alfa. Yang terakhir cot 90 derajat plus alfa sama dengan min tan alfa. Yang ketiga ada relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat min alfa. Ini ada rumusnya. Yang pertama ada sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Lalu ada cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Yang ketiga ada 180 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Selanjutnya ada cos x 180 derajat min alfa sama dengan cosec alfa. Lalu ada sec 180 derajat min alfa sama dengan min sec alfa. Yang terakhir ada cot 180 derajat minus alfa sama dengan min cot alfa. Selanjutnya ada nomor 4, relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat plus alfa. Rumus-rumusnya pertama ada sin 180 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Selanjutnya ada cos 180 derajat plus alfa sama dengan min cos alfa. Ada tan 180 derajat plus alfa sama dengan tan alfa. Ada cosec 180 derajat plus alfa sama dengan min cosec alfa. Ada sec 180 derajat plus alfa sama dengan min sec alfa. Dan terakhir ada cot 180 derajat plus alfa sama dengan cot A. Selanjutnya nomor 5, relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat minus alfa. Rumus-rumusnya ada sin 270 derajat minus alfa sama dengan min cos alfa. Yang kedua ada 270 derajat minus alfa sama dengan min sin alfa. Selanjutnya ada tan 270 derajat minus alfa sama dengan cot alfa. Cosec 270 derajat minus alfa sama dengan minus sec alfa. Ada sec 270 derajat minus alfa sama dengan min cosec alfa. Ada cot. Yang terakhir 270 derajat minus alfa sama dengan tan alfa. Yang keenam ada relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat plus alfa. Rumus-rumusnya sin 270 derajat plus alfa sama dengan min cos alfa. Lalu ada cos 270 derajat plus alfa sama dengan sin alfa. Ada tan 270 derajat plus alfa sama dengan min cot alfa. Ada cosec 270 derajat plus alfa sama dengan min cosec alfa. Sec 270 derajat plus alfa sama dengan cosec alfa. Yang terakhir cot 270 derajat plus alfa sama dengan tan alfa. Dan yang terakhir ada relasi sudut alfa dengan sudut 360 derajat min alfa. Rumus-rumusnya sin 360 derajat minus alfa sama dengan min sin alfa. Selanjutnya ada cos 360 derajat minus alfa sama dengan cos alfa. Yang ketiga ada tan 360 derajat minus alfa sama dengan min tan alfa. Ada cosec 360 derajat minus alfa sama dengan min cosec alfa. Ada sec 360 derajat minus alfa sama dengan sec alfa. Dan yang terakhir ada cot 360 derajat minus alfa sama dengan min cot alfa. Berikut ini ada sudut keseimbangan industri. Itu yang pertama ada sin 0 derajat sama dengan 0. Ada sin 30 derajat sama dengan setengah. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Ada sin 90 derajat sama dengan 2 kali. Selanjutnya ada cos 0 derajat sama dengan 1. Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3.
cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 60 derajat ada setengah, dan cos 90 derajat ada 0. Yang terakhir ada tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sama dengan setengah 1/3 akar 3, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 60 derajat sama dengan akar 3, terakhir ada tan 90 derajat sama dengan 2. Di sini contoh soal yaitu sin 20 derajat plus cos 45. Pertama-tama kita akan mencari sin 20 derajat. Jadi kita bikin di sini dulu. Sin 120 derajat. Dari rumus tadi kita bisa mencari dengan menggunakan rumus 90 derajat atau 180 derajat. Kita bisa pakai itu, tapi saya akan memakai rumus 180 derajat. Jadi 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya 120, yaitu 60 derajat. Dari rumus yang dari video sebelumnya, sin sama dengan 180 derajat minus alfa itu sama dengan sin. Kita turunkan alfanya jadi 60 derajat. Ya. Nah, untuk hasilnya cos 45 itu sudah ada dalam tabel sudut istimewa trigonometri. Jadi kita turunkan hasil ini, sin 60 derajat plus cos 45 derajat. Sin 60 derajat juga sin 60 sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 plus cos 45 sama dengan setengah akar 2. Kita turunkan akar-akarnya. Karena sama-sama penyebutnya jadi 2. Lalu ada soal kedua, yaitu tentukanlah saudari sin 150 derajat. Kita turunkan sin 150 derajat sama. Di sini saya akan memakai rumus 90 derajat plus 4. 90 derajat tambah berapa yang hasilnya 150 adalah 60 derajat. Jadi sama, dan dari rumus yang sebelumnya si sama di sini sama dengan sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos. Turunkan cos, alfanya 60 derajat. Jadi sekarang bisa dilihat di sini cos 60 derajat sama dengan setengah. Nama saya Muhammad Akbar Utomo Putra Iniar. Saya ingin menjelaskan tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri terdiri dari 3, yaitu identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Kalian pasti sudah tahu kan 6 nilai Pitagoras, yaitu yang pertama sinus, kosinus, tangen, sekon, dan tangen. Satu identitas kebalikan. Identitas kebalikan yaitu pembahasannya sin alfa, yaitu kebalikan dari kosekon alfa. Berarti sin alfa itu sama dengan 1 per kosekon alfa, dan kosekon alfa sama dengan 1 per sin alfa. Kalau kosekon alfa kosinus alfa yaitu 1 per sekon alfa. Kosinus alfa sama kayak tadi, itu kebalikan dari sekon alfa. Jadi sama dengan sekon alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kalau tangen alfa yaitu 1 per cos alfa. Tangen alfa sama juga kebalikan dari kotangen alfa. Kalau kotangen alfa sama dengan 1 per tan. Yang kedua ada identitas perbandingan. Identitas perbandingan itu ada 2, yaitu tan alfa dan kotangen alfa. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, kotangen alfa sama dengan
kosekon alfa per sin alfa. Yang ketiga, identitas Pitagoras. Nah, kalian semua tahu bahwa teorema Pitagoras yaitu di sini ada ya, x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 itu sama dengan r pangkat 2. Nah, jadi kalau mau dijadikan identitas Pitagoras yaitu semuanya kita bagi r ya, jadi sama dengan x ini per r2 y per r kuadrat sama dengan r per r kuadrat. Nah, ini bisa kita ubah juga ya. Jadi ini x pangkat 2 tambah y per r pangkat 2 ini sama dengan 1. Dulu dah. Nah, x per r pangkat 2 ini kita bisa ubah menjadi di sini x per r pangkat 2 itu sama dengan cos pangkat 2 alfa. Nah, yang y nya y per r pangkat 2 itu sama dengan sin pangkat 2. Jadi dapat disimpulkan ya, ini kalau dibalik nggak apa-apa ya. Jadi dapat disimpulkan yaitu ini sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Identitas Pitagoras yang kedua yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Ini bisa kita bagi oleh cos kuadrat alfa ya. Jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa 1 dibagi cos kuadrat alfa. Nah, jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ini per cos kuadrat alfa per. Jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ini per cos kuadrat alfa. Nah, ini juga per cos kuadrat alfa, ini juga per cos kuadrat alfa. Jadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa itu kan sama dengan tan ya. Jadi tan kuadrat alfa, ini cos per cos itu dengan 1, ini 1 per cos kuadrat alfa itu sama dengan sekon. Jadi sama dengan, nah, identitas Pitagoras yang ketiga yaitu tadi yang pertama itu kan kita dapat sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, kali ini kita bagi dengan sin. Jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 bagi sin kuadrat alfa. Jadi sin per sin kuadrat alfa, ini juga cos per sin kuadrat alfa, ini juga per sin kuadrat alfa. Jadi kita dapat, jadi hasilnya yaitu sin bagi sin kan itu kan 1 ditambah cos per sin itu kan kuat angin ya. Jadi kuat angin per alfa, 1 per sin kuadrat alfa itu sama dengan cosek alfa. Nah, ini dia yang ketiga. Ya, untuk contoh soal pertama yaitu satu bentuk sederhana dari sin x kotangan x per kosekon x. Jadi langkah pertamanya yaitu kita sederhanakan menggunakan apa? 3. Ya, untuk contoh soal pertama yaitu bentuk sederhana dari sin x cos x per kosekon x. Kita mengerjakannya menggunakan menyederhanakan dengan identitas. Yang pertama yaitu sin x kita biarkan sin x, jangan di sini ya. Sin x, kotangan x itu kan sama dengan cos per sekon.
Apa sih ulang? 3. Ya, untuk contoh soal pertama yaitu bentuk sederhana dari sin X kotangan X per cosecant X. Kita mengerjakannya yaitu disederhanakan menggunakan identitas, yaitu sin di sini kita tetap tulis sin. Kotangan itu kan sama dengan cos X per sin X per cosecant. Cosecant bisa disederhanakan ya, jadi 1 per sin X. Ini sama dengan ini kan bisa dicoret ya, jadi sama dengan cos X per 1 per sin X. Kalau ada pembagian kayak gini, saya tulis caranya di sini ya. Jadi kalau misal kayak gini, ya kalau ada pembagian seperti ini, jadi saya tulis caranya di sini ya. Ini kayak gini, A per B, C kan. Jadi ini tuh bisa dibalik menjadi kali, tapi yang bawah jadi ke atas. Jadi A dikali C per B. Jadi sama dengan cos kali sin per 1 cos X ya. Kalau sin per 1 ini kan satunya nggak dianggap ya, jadi cos X dikali sin X. Jadi jawabannya sama dengan B. Contoh soal kedua yaitu bentuk sederhana dari dalam kurung cosecant X ditambah kotangan X dikali dalam kurung 1 min cosecant X adalah yaitu, jadi kita mulai pengerjaannya ya. Ini kita dalam kurung cosecant X sama dengan itu kan sama aja kayak 1 per sin X ya, ditambah kotangan X itu sama dengan cos X per sin X. Ini tetap ditulis ya, ini cos X. Kalau kayak gini, ini kan yang bawahnya sama ya, jadi kita bisa digabungkan dulu. Itu tambah cos X per sin X sama cos X. Nah, kita kalikan dulu ya. Jadi 1 plus cos X dikali 1. Ya lanjut, jadi kita kalikan dulu yang atas baru di bagian bawah ya. Jadi dalam kurung 1 plus cos X tutup kurung dikali dalam kurung 1 min cos X dibagi sin X. Kan kita ingat di Pythagoras yaitu kalau A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi 1 kuadrat plus cos X cos kuadrat X min X per sin X. Jadi kita hitung 1 kuadrat untuk 1 ya, cos kuadrat X sama dengan cos kuadrat per sin X. Jadi kita ingat di identitas Pythagoras itu jadi kita ingat di identitas Pythagoras yang pertama yaitu sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1 kan. Jadi ini kan kita balik-balik aja ya jadinya ya. Jadi sin sama dengan cosnya jadiin ke kanan. Jadi 1 plus cos kuadrat. Jadi ini sama dengan sin kan. Ini kita tulis yang atas itu sama dengan sin X per sin kuadrat X.
sin kuadrat X per sin X sama dengan sin kuadrat itu sama dengan sin kali sin ya. Sin X dikali sin X per sin X. Ini bisa kita coret. Jadi hasilnya itu sin X. Grafik. Jenis-jenis grafik yang pertama ada grafik fungsi sinus. Fungsi sinus dasar adalah fungsi Y sama dengan sin X. Nilai dari sinus adalah 0 kurang dari sama dengan sin kurang dari sama dengan 360 derajat. Nilai maksimum fungsi adalah 1. Nilai minimum fungsi adalah minus 1. Dan di sini 360 derajat itu sama dengan 2 pi. Dan maksimum fungsi adalah 1, dan itu tidak boleh lebih. Dan minimum fungsi adalah minus 1, dan tidak boleh lebih. Periode fungsi adalah 360 derajat, yang artinya fungsi akan berulang setiap lipatan 360 derajat. Yang kedua di sini ada grafik fungsi tangen. Fungsi tangen dasar adalah fungsi Y sama dengan tan X. Grafik tangen ini tidak mempunyai nilai maksimum. Nilai maksimum fungsi adalah tidak terhingga, dan nilai minimum fungsi adalah minus tidak terhingga. Dan yang ketiga ada grafik fungsi cos. Fungsi cos dasar adalah fungsi Y sama dengan cos X. Nilai maksimum fungsi adalah 1 dan minimum fungsi adalah minus 1. Saya Filus Prayoga ingin menjelaskan tentang grafik trigonometri. Grafik Y sama dengan sin X. Ini saya sudah menjabarkan nilai sudut sin Y, dan saya akan menggambarkan grafiknya. Yang pertama ada 0 derajat, hasil 0, dan 30 derajat, hasilnya setengah, 60 derajat, hasilnya setengah, tambah 3, 90 derajat, hasilnya 1, 120 derajat, hasilnya setengah tambah 3, dan 150 derajat, hasilnya setengah. Dan 180 derajat berada di titik. Dan di bawahnya ada 210 berada di titik minus setengah. Dan 240 derajat hasilnya minus setengah tambah 3. Dan 270 derajat berada di hasilnya 1. Dan 300 derajat berada di setengah minus setengah tambah 3. Dan terakhir 360 derajat berada di titik 0. Dan saya akan menggariskan dan ini hasil dari grafik trigonometri grafik Y sin X. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang grafik Y sama dengan cos X. Di sini sudah dijabarkan nilai sudut cos istimewa, dan saya akan menggambarkannya. Yang pertama, 0 berada di titik 1, dan 30 ketika berada di setengah angka 3, 60 derajat ketika berada di setengah, 90 derajat ketika berada di 0, dan 120 derajat ketika berada di minus setengah, 150 derajat ketika berada di minus setengah angka 3.
dan 300. Titiknya berada di setengah. Dan 360. Titiknya berada di 1. Dan setelah itu saya akan gariskan. Dan yang ketiga, saya akan gariskan grafik trigonometri, grafik C sama tan X. Ini sudah dijabarkan nilai sudut tan istimewa. Dan yang pertama, 0 derajat dari titik 0. Terus 60 derajat dari akar 3. Dan 90 derajat tata 3 jadi bebas. Dan 120 derajat berada di minus akar 3. 180 derajat berada di titik 0. 240 derajat berada di akar 3. Dan 270 derajat berada di tata 3. 300 derajat berada di minus 3. Dan terakhir 360 derajat berada di titik 0. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan sinus dan kosinus. Di sini ada segitiga ABC. Di sini ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Dan ada juga titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Dan ada pun sisi A, B, dan C. Nah, aturan kosinus. Aturan kosinus rumusnya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali A kali C kali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B kali cos C. Dan ada pun rumus aturan sinus. A kecil per sin A besar sama dengan B kecil per sin B sama dengan C kecil per sin C besar. Jadi A per sin A ini itu sisi A dibagi dengan sudut yang ada di depannya. Di sini ada contoh soal aturan sinus, yaitu panjang AC pada gambar berikut adalah. Di sini kita akan memakai rumus B per sin B besar sama dengan C per sin C besar. Kenapa kita memakai B per sin B besar dan C per sin C besar? Karena sudut yang sudah ditemukan yaitu sudut C dan B. Jadi kita memakai rumusan ini. Pertama-tama kita akan mencari ini B karena belum diketahui kita tulis X per yang sudut berhadapan dengan X yaitu titik sudut B yaitu 45 derajat. Jadi sin 45 derajat. Sistemnya sudah diketahui yaitu 6 cm. 6 per sin dan yang berhadapan yaitu titik sudut C yaitu 30 derajat. Kita hitung X sama dengan 6 per sin 30 derajat. Sin 45 derajatnya dipindah menjadi kali sin 45 derajat. Lalu kita hitung memakai sudut istimewa. Jadi 6 sin 30 derajat sama dengan setengah 1 per 2 kali sin 45 derajat itu setengah akar 2. Akar 2 ini dicoret, jadi X sama dengan 6 akar 2. Di sini ada contoh soal
pada sambungan A adalah 8, 8 kuadrat ditambah B yaitu 6, 6 kuadrat dikurang 2, A-nya 8, B-nya 6. Cosnya itu 60 derajat. Di sambungan 8 pangkat 2 itu 24 tambah 36 kurang 8 kali 6 itu 48, 48 kali 2 sudut istimewa yaitu setengah. Jadi 100 dikurang 96 dikali 1/2. Ini dicoret jadi 48. Jadi 100 dikurang 48 52. Jadi C2 sama dengan 52. C dengan akan 52. C sama dengan 2 akan 13. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan lagunya Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.